Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita lanjutkan penjelasan terkait fungsi yang kedua dari leading bits ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait fungsi dari leading bits. Di situ sudah saya sampaikan bahwasanya untuk leading bits fungsinya yang pertama adalah menentukan nilai awal dan nilai akhir untuk masing-masing kelas IPv4 gitu ya. Fungsi yang kedua gitu adalah untuk inisialisasi nilai biner antara kelas satu dengan kelas yang lainnya ya. Sederhana sekali ini ya, sederhana sekali ya. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Nah ini kan benar ya, benar. Jadi inisialisasi nilai biner antara kelas satu dengan kelas yang lainnya gitu ya. Contohnya seperti ini, misalkan kita lihat lah ya, IP-nya tadi kan IP V4 kelas gitu aja lah ya. Ini bisa pakai gambar, bisa terserah ya. Nah inilah, pakai ini juga bisa, pakai ini juga bisa, terserah. Pilih salah satu dulu ya. Pakai inilah misalkan gitu ya, gitu. Kalau kelas A mulai 0 sampai 127, kelas B 128, 191. Ini tadi sudah saya jelaskan kenapa 0 depannya, kenapa kelas B depannya 128, kenapa kelas A akhirnya 127, kenapa kelas B berakhirnya di 191 dan seterusnya. Ini adalah efek dari leading bits ya. Sekarang fungsi yang kedua adalah leading bit fungsinya untuk ini tadi, inisialisasi nilai biner antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Contoh ya, misalkan kelas A itu kan depannya 0 sampai 17. Berarti kalau ada IP ya, ini IP ringnya ya. Kalau ada IP yang depannya 0 sampai 17 itu termasuk atau dalam kelas A, masuk kategori kelas A ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan ini saya hapus dulu ya. Ada jaringan IP-nya seperti ini. 10.100.1.2 gitu ya. Ini termasuk kelas apa Pak? Ya, ini termasuk kelas A. Kita untuk mendeteksi, untuk mengidentifikasi IP address ini kelas A apa kelas B apa kelas C dan seterusnya lah ya. Kita cukup melihat di byte awalnya, di segmen awalnya, di oktet yang pertama, di byte yang pertama yang ini ya. Kalau angkanya ini depannya adalah masuk ke ring yang tadi, yang depannya adalah antara 0 sampai 127, maka dia kelas A. Pak, kalau ada IP yang depannya 172 berarti masuk kelas B Pak, pinter, masuk kelas B. Pak, kalau ada IP yang depannya misalkan 195 Pak, berarti masuk kelas C Pak, pinter, berarti masuk kelas C. Anda cukup lihat depannya aja ya. Berarti kalau ada IP depannya 10 berarti ini masuk ke kelas A ya, tolong dipahami, masuk ke kelas A gitu. Ada lagi ya tadi ya, contoh lagi ya. Kalau ada IP misalkan 157.60.25.1, ini masuk kelas apa Pak? Masuk kelas B gitu. Kenapa? Soalnya kelas B itu kan ring IP-nya antara 128 sampai 191 kan. Lah IP sampai tadi kan 157 ya. Nah, otomatis kan masuk daerah sini kan, masuk ke anggotanya ini kan. Berarti dia termasuk kelas B gitu. Ini kelas B. Contoh yang kelas C ya. Kalau ada IP misalkan 200.145.23.67, ini kelas apa Pak? Ini masuk ke kelas C. Kenapa? Anda lihat angka depannya lah. Ini kan 200 nih. Kelas C berapa kelas C? Kelas C kan antara 192 sampai 223 kan, 200 kan masuk daerah sini kan, masuk ke kategori ini kan, nah gitu. Maka IP ini tadi masuk ke kelas C gitu. Oke ya, jadi udah paham ya gitu. Nanti kalau nggak paham tanya lagi lah tanya ke komentar atau ke kolom komentar atau langsung ke Japri saya lah. Ya. Sekarang kita lihat binernya masing-masing ini. Contoh kelas A 10. Kita main pakai Excel aja ya supaya lebih cepat ya. Pakai Excel tadi ya. Oke, kita lihat. Oke. Kita geser sedikit. Inilah. Ini saya kecilin lah. Tak zoom ya. Nah, kita lihat. Kalau 10 itu binernya berapa Pak? Gampang, tinggal sama dengan desimal to ke biner. Ini diklik, enter.
ini depannya kan mesti benar ya, ini soalnya kan angkanya 0 di depan nggak digunakan ini ya, saya nggak pakai Excel ya, soalnya ini angka 0 di depan dianggap nggak ada gitu ya, saya pakai internet aja lah ya. Konversi ini aja lah, convert biner to desimal gitu ya, saya pakai inilah ya, rapid tables gitu. Pakai Excel bisa, pakai kalkulator bisa gitu ya. Ini adalah binary ke desimal, berarti kalau sorry dari desimal ke biner ini ya. Oke, saya masukkan angka tadi 10 kan. Nah 10 itu binernya adalah, nah ini 1010 ini ya. Oke, kita butuhkan ada 8 gitu ya. Depannya kan 0 ini, Anda lihat, iya kan? Depannya 0 gitu. Atau kalau lebih akurat lagi bukan ini ya, kita pakai kalkulator aja lah ya. Kalkulator 8 bit soalnya ya. Inilah ya, ini kan 8 bit. Contoh ya, misalkan tadi kan 10 nih, berarti 10 ini bentar. Oh, ini nggak bisa ini ya. Ini nggak memunculkan nolnya soalnya ya. Gitu. Ini aja lah ya. Atau kita bisa pakai IP kalkulator. Tapi install dulu ini ya. Ini aplikasi untuk menghitung IP sih. Kita pilih yang conversion. Nah, lihat di sini ya. Misalkan ada IP misalkan 10 titik. Ini saya copy paste aja lah ya. Nah, ini saya copy, saya paste di tadi ini ya. Ini paste. Nah, kita lihat sekarang. Anda lihat yang dotted binary-nya, Anda lihat. Depannya kan 0 ini. Ini loh. Lah, 0 kan gitu. Sesuai dengan pernyataan ini ya, untuk inisialisasi nilai biner, bahwa kalau dia itu kelas A ya, ini depannya mesti 0, mesti 0 gitu. Misalkan saya rubah ya, ini bukan 110 Pak, 130 gitu ya. Sama, 130 kan masuk kelas A. Ini loh, bukan 130 ya, 125 lah ya. 125, maaf, 125. 125 ini kan kalau kita lihat di tabelnya ini kan masuk ke sini, masih masuk anggotanya kelas A kan. Maka nanti binernya mesti depannya 0 gitu. Kita lihat lah. Kita lihat pakai aplikasi ya. Ini tak ganti menjadi 125. 125. Oke ya. Kita lihat. Nah ini. Ada lihat depannya 0 mesti gitu. Oke ya, lanjut. Sekarang yang ini 157 ini kalau saya copy, ini kelas B ya. Kelas B itu depannya masih 10 mesti gitu. Kita paste di sini ya. Oke, kita paste. Anda lihat di sini depannya 10 mesti ini ya. Saya zoom ya. Nah, itu kan 10 kan gitu. Kalau kelas C Pak Ihya ya, kalau kelas C sama aja. Kalau kelas C depannya mesti 110, bacanya gitu ya, 110. Mana Pak ini loh. Kalau kelas C binernya itu loh Mas, depannya itu 110 gitu. Masa Pak ya, kita buktikan gitu. Paste lah ya. Nah, Anda lihat di sini, tak zoom lah. Zoom. Ini loh. Depannya kan 110, sama kan dengan ini kan? Oh, sama kan ya. Gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa fungsi dari leading bit itu adalah satu untuk menentukan nilai awal dan nilai akhir masing-masing kelas IPv4 ya. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah menentukan nilai biner atau inisialisasi nilai biner antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Maksudnya antara kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E gitu ya. Itu fungsi dari leading bits ya. Semoga bisa mudah dipahami ya. Jika ada yang masih belum paham, dilihat lagi videonya. Jika tetap belum paham, silakan langsung bertanya atau datang ke lab bertanya ke saya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.